Kita akan mulai bagaimana cara menggunakan Mindomo. Mula-mula kita buka aplikasinya dengan alamat mindomo.com login. Kita bisa gunakan login akun Google kita. Di sini contohnya, salah satunya saya akan gunakan akun yang sudah saya miliki. Nah, di sini kita akan mulai diagram yang baru. Klik create, kemudian pilih salah satu template mind map yang ada di sini. Nah, ini sudah ada satu kata kunci. Misalnya kita buat kata kunci yang baru, misalnya komputer. Untuk menambahkan note yang baru, kita cukup ketikkan tanda tambah tadi di atas sini. Kemudian kita ganti tulisannya di sini, misalnya kita bisa tambah lagi yang baru. Misalnya kita bisa tambah lagi dari sini yang baru lagi. Misalnya seperti ini. Kemudian softwarenya kita bisa tambah lagi note yang baru, misalnya. Dan ini kita bisa tambah lagi yang baru. Kemudian dari sini kita bisa tambah lagi, misalnya. Kita dari sini tambahkan lagi, misalnya. Kita masih tambahkan lagi, yang baru lagi. Dan seterusnya. Sedangkan untuk yang hardware kita juga bisa tambahkan lagi, misalnya. Bisa bagi menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Kalau tidak jadi cukup pencet del, dia akan terhapus. Kemudian saya ulang lagi. Kemudian saya tambahkan lagi. Saya tambahkan lagi di sini turunan yang barunya, yaitu misalnya. Tambahkan lagi yang baru, misalnya. Sedangkan untuk output saya tambahkan yang baru, misalnya monitor. Saya tambahkan yang baru lagi, misalnya printer, dan seterusnya. Nah, dengan membuat mind map di sini kita bisa menutup dan membukanya seperti ini. Nah, jadi kalau kita klik ini tadi dia akan muncul seperti kita lihat di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan banyaknya nodes yang ada di cabang tersebut. Jadi kalau kita perbesar, nah di sini menunjukkan dia ada 5 cabang. Bagaimana kalau ini kita tutup? Nah, di sini juga ada menunjukkan 6 node, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga nanti misalnya di sini kita akan tambahkan lagi misalnya node baru, misalnya bisa. Kemudian kita tambahkan lagi di sini node baru. Seperti ini, kemudian kita tambahkan lagi misalnya di sini. Seperti itu contoh. Misalnya untuk programmer kita tambahkan lagi cabang baru, misalnya. Kemudian kita tambahkan lagi cabang baru, misalnya. Kemudian untuk software tadi sudah ada cabangnya, kita tambahkan lagi. Misalnya cabang baru adalah seperti ini. Kemudian dari sini kita tambahkan lagi, misalnya. Ini dan seterusnya. Nah, selain dengan menambahkan cabang-cabang seperti ini, kita juga bisa menambahkan, misalnya di sini kita bisa menambahkan video, kemudian komentar, kemudian gambar, dan seterusnya. Kita juga bisa menambahkan icon seperti ini. Nah, kita juga bisa memindahkan, misalnya tadi kita salah tulis, misalnya pas di sini kita salah tulis, kita tambahkan note baru. Misalnya di sini kita tambahkan. Nah, ini salah, misalnya kita tinggal tarik
untuk dibawa ke sini. Maka dia sudah akan berpindah si grafik editor ini menjadi kelompok yang lain. Kita juga bisa memindahkan satu kelompok seperti ini. Misal, maka dia akan berpindah otomatis, kalau tidak kita bisa pindahkan ke sini dengan cara ditarik dan diseret. Kemudian setelah itu kita juga bisa menambahkan di sini masing-masing, misalnya kita tambahkan sebuah video. Nah, video ini bisa kita ambil dari YouTube misalnya. Di sini kita ambil dari YouTube misalnya. Ambil di sini. Akan searching. Nah, di sini kita buatkan misalnya link ke sebuah video YouTube seperti ini. Oke. Kita geser. Nah, sekarang kita sudah mempunyai mind map yang bisa kita tutup seperti ini, sehingga tampilannya bisa sederhana. Bisa kita tutup seperti ini, kemudian kita tutup lagi. Hardware bisa kita tarik ke tempat lain. Ini kalau sudah kita tinggal hapus. Nah, ini dia akan menjadi seperti ini. Tutup. Sekarang kita lihat, kita bisa jelaskan misalnya bahwa komputer terbagi menjadi 3 kategori bagian, misalnya hardware, software, dan brainware. Nah, untuk hardware misalnya kita bantu bisa jelaskan bahwa hardware terdiri input, output, kemudian input misalnya terbagi 2 menjadi keyboard, scanner, output, ada monitor, printer. Sedangkan untuk software di sini kita bisa bagi misalnya menjadi aplikasi dan sistem operasi. Aplikasi bisa dibagi lagi menjadi misalnya 3, misalnya yaitu database, word processor, dan grafik. Maka dengan menggunakan mind map ini kita bisa membuat grafik dengan mudah. Selain itu, fitur yang disediakan oleh Mindomo yaitu kita bisa share gambar ini kepada siapapun. Di sini dengan contohnya kita bisa copy, kemudian kita bisa pindahkan ke yang lain, maka gambar tadi bisa di-share kepada teman kita melalui web seperti ini. Kemudian kita juga bisa memberikan komentar, kemudian juga fitur lainnya adalah kita bisa membuat presentasi seperti ini. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa mula-mula saya akan membahas ini misalnya, kemudian berikutnya saya tinggal tambah slide. Saya akan select bahwa yang kedua saya akan bahas yang ini, kemudian saya tambah slide lagi, yang ketiga saya akan bahas ini, saya tambah slide lagi, yang keempat akan bahas ini, kemudian saya tambah lagi, yang kelima saya akan bahas ini misalnya. Seperti ini contohnya, kemudian kita bisa tes, ya, kita bisa tes ya. Pertama, dia akan menutup slide yang tadi dan akan fokus kepada slide pertama, kemudian next dia akan membuka slide kedua, kemudian next dia akan membuka slide ketiga, kemudian next dia akan membuka slide keempat seperti ini, kemudian next berikutnya akan membuat slide kelima, dan kita bisa jalankan untuk membuka note berikutnya. Demikian pengenalan singkat tentang penggunaan Mindomo.